Michael Morbius. Discover who you're meant to be. The bad guy. Hello Brovers, beberapa waktu yang lalu gue udah nonton film yang udah mengalami penundaan lebih dari 5 kali gitu ya, Morbius. Mungkin udah gak asing lagi bagi para fans Marvel dengan nama yang satu ini, karena memang Morbius itu udah berkali-kali membuat fans geram karena kerap mendapat penundaan yang tak kunjung selesai, hingga pada akhirnya di tanggal 30 Maret 2022 Morbius resmi rilis di Indonesia. Dan begini tanggapan gue setelah gue nonton Morbius ini. Gue akan kasih tag spoiler warning, gue takut keceplosan karena seperti biasa gue tidak bikin skrip kalau review. Jadi emang cuma modal poin-poin penting aja yang patut untuk dinilai. Buat yang belum nonton filmnya, gue akan kasih rating skor duluan di awal nih ya. Oke, sekarang baru deh kita mulai. Ini dia review singkat Morbius. Oke, kita mulai dari poin penting yang sangat di-highlight pada film ini, yaitu origin story dari sosok Morbius. Jujur ini origin story-nya tuh dengan template yang bikin orang agak bosen pada tahun ini. Karena ya hampir satu dekade ini industri film lagi bener-bener dikuasain sama film sequel, entah itu superhero ataupun science fiction sejenisnya. Jadi nggak ada sesuatu yang baru sama sekali yang dibawa oleh film Morbius ini. Singkatnya, si Morbius ini tuh adalah seorang yang lahir dengan kekurangan di mana ia mempunyai penyakit darah langka yang akhirnya membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti layaknya manusia normal. Dari sini akhirnya sosok Morbius ini punya keinginan untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, di mana dia sama temannya itu yang namanya tuh Lucius Crown, atau bisa disebut Milo lah. Nah, di sini terjadi perbedaan nasib tuh antara sosok Morbius dengan Milo ini. Morbius itu pindah dan akhirnya mendapat beasiswa, sedangkan Milo ini beda. Dia itu sering dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Dari situ akhirnya ngebentuk karakter buildingnya si Milo ini. Intinya tuh nggak sampai ribet banget gitu, masih oke untuk dinikmati, tapi nggak bisa dibilang bagus banget juga. Untuk cerita ya menurut gua agak terlalu familiar dan kurang banget jujur. Harusnya ada diferensiasi dari segi cerita, karena ya template kayak begini udah diulang terus berkali-kali di jagat sinema gitu cuy. Untuk penokohannya sendiri menurut gue ya sosok lah ya, karena emang sosok Jared Leto kan jadi daya tarik utama buat para penonton mau beli tiket gitu. Sama halnya kayak The Suicide Squad yang versi Ayer dulu. Orang-orang nonton karena pengen lihat Jared Leto peranin Joker dan juga Margot Robbie yang memerankan sosok Harley Quinn. Performa acting dari Jared Leto sendiri menurut gue udah cukup bagus dan ngebuat gue lupa sesaat kalau dia itu adalah Jokernya di CU. Makanya ketika gue nonton Morbius ini, gue bener-bener merasa kalau Jared Leto emang udah jadi poin amannya dia di film ini. Kalau seandainya nih Morbius nggak diperanin sama Jared Leto, aduh, bingung lah nih penonton karena nggak ada daya tarik tinggi gitu dari berbagai aspek. Untuk kualitas acting dari lawan mainnya si Jared Leto yaitu Matt Smith juga terbilang cukup aman, dan menurut gua dia punya persona sendiri yang ditonjolkan pada film ini. Namun lagi-lagi walaupun dua aktor ini udah mantep nih ya kan, udah cukup niat untuk membawakan tokoh yang mereka perankan, ternyata itu semua tetap berada di kendali Sony yang maaf nih ya agak bobrok gitu cuy dalam membuat sebuah cerita adaptasi komik. Kalau gue lihat nih ya, Sony tuh kayak belum punya sebuah kepala yang bisa handle 5-6 film di masa depan gitu. Jadi dia tuh masih proses buat cinematic universe-nya masih bikin satu film cuy. Jadi misalkan dia produksi satu film terus kasih tease di post kreditnya. Nah itu dia baru produksi lagi tuh, dia baru produksi gimana cara mikirinnya sinematiknya tetap jalan gitu. Harusnya bikin dulu kerangkanya ya kan, 6 film misalkan, rilis, umumin satu-satu, tek. Jadi itu Kevin Feige lakuin kayak gitu. Nah ini masalahnya dia nggak ngelakuin hal kayak gitu men, bener-bener bikin satu-satu kayak Fast and Furious yang nggak tahu kemana sekarang ceritanya. Kita ambil contohnya ya udah Kevin Feige aja, dia itu kan bikin Infinity Saga dari awal pertama kali Iron Man 1 itu udah mulai tuh dikenalin pelan-pelan tentang musuh utamanya juga, yaitu Thanos di Avengers yang pertama kan kalau nggak salah. Sedangkan Sony Spider-Man Universe ini masih bingung nentuin universe-nya sendiri berada di universe Spider-Man yang mana gitu. Kan aneh jadinya cuy. Kelihatan banget kalau mereka belum ada rencana besar ke depannya.
sebenarnya. Menurut gua nih ya, emang satu-satunya cara yang bisa dilakukan Sony ini adalah memperbaiki universe mereka dengan menghubungkannya dengan cerita Spider-Man Tobey ataupun Spider-Man-nya Andrew. Kalau untuk Tom sendiri menurut gua lebih baik dia di MCU aja, udah nggak usah dimacem-macemin karena nanti bisa jadi masalah. Karena Spider-Man Tom itu kan beda ya, dia itu kan produk crossover antara MCU dengan SSU. Kemudian kita akan sedikit bahas sinematografi nih, terlalu kita balik dulu nih ke Morbius. Di film ini ya udahlah ya, sinematografi di film ini tuh standar banget, nggak ada yang sampai wah banget gitu. Kalau lu tahu sinematografernya Morbius ini itu tuh adalah orang yang sama yang megang sinematografinya film Fantastic Four tahun 2004 yang versi Ioan Gruffudd kalau nggak salah, yang Mr. Richard-nya itu. Namanya tuh Oliver Wood kalau nggak salah. Gue sempet tahu tuh namanya karena menurut gue angle kameranya Doi itu bagus cuy di film Fantastic Four tahun 2004. Lah kok di sini performanya jadi B aja? Apa mungkin gue terlalu familiar jadi merasa B aja? Mungkin bisa gitu juga. Untuk tone warna sendiri gue no complain karena emang Sony punya identitasnya sendiri ya kalau untuk tone warna. Jadi buat kalian nih, siapa tahu ada yang belum tahu gitu, Sony itu udah bikin template ala-ala dark vibe gitu dari awal dia bikin di Amazing Spider-Man 1. Jadi agak dimulai tema-tema yang agak dark tuh dari situ cuy. Dan itu benar-benar diterapin banget sama Sony sampai ke Venom 1, terus Venom 2, terus sekarang Morbius. Itu semua tone warnanya hampir mirip cuy. Kalau untuk Sam Raimi sendiri kayaknya di situ nggak termasuk sih ya, karena Sam Raimi punya tone warna sendiri yang emang tone warnanya Sam Raimi tuh gitu ya. Ada ciri khasnya sendiri lah Sam Raimi. Tapi nggak tahu kenapa tone warna film ini tuh justru bener-bener mirip banget sama film Venom tapi yang pertama. Kelihatan banget soalnya dari beberapa warnanya tuh kayak agak-agak ke biru-biru sejuk gitu. Terus shadownya agak dibikin pekat sedikit. Untuk backsoundnya jujur gue nggak ada komplain, ya standar aja. Dari awal Venom yang pertama nggak tahu kenapa backsound SSU tuh jadi nggak punya identitas yang gimana banget gitu. Jadi ya backsoundnya Sony Spider-Man Universe itu tuh gimana ya, kayak nggak ngebuat penonton itu tuh inget gitu sama backsoundnya. Kalau zamannya Sam Raimi punya ataupun Mark Webb kan beda tuh ya. Doi backsoundnya sampai sekarang aja masih terngiang-ngiang gitu sama para fans. Jadi wajar kalau backsound itu dibawa lagi ke film No Way Home sebagai bentuk nostalgia. Tapi dari tadi kan kayaknya gue jahat banget ya sama Sony, kritik mulu gitu ya. Nih gue kasih pujian buat Sony yang harus banget dipertahankan. Sound effect di film ini bagus cuy. Dari mulai raungan sosok The Living Vampire itu sendiri, terus sound effect pas lagi aktifin echolocation, terus sama ada pada beberapa adegan kayak actionnya gitu, gue cukup suka sih. Bener-bener thriller banget lah, ada beberapa efeknya. Padahal film ini nggak bisa dibilang thriller loh, tapi cukup bagus dan cocok banget buat dinikmatin kalau lu misalkan pulang kerja gitu kan, capek, terus nggak mau nonton film yang terlalu dark dan sepi ataupun berat banget gitu. Ini film cocok cuy, karena beberapa sound effectnya cukup bikin mata melek. Apalagi kalau bioskopnya pakai Dolby Atmos, bagus ternyata cuy. Tapi yang paling mantep sih emang backsoundnya pas dia ngaktifin echolocation, bener-bener getarannya tuh kerasa banget cuy. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian yang udah pasti Sony tuh unggul lah ya. Ya gimana nggak unggul gitu, produknya kameranya bagus, PlayStation juga bagus, jadi wajar kalau Doi itu jago banget bikin visual effect cuy. Ini hal wajar lah ya. Film ini dibuka dengan shot dari Morbius yang datang ke sebuah goa di dekat air terjun di Costa Rica ceritanya tuh. Nah itu landscape hutannya tuh cakep cuy, asli bener-bener kelihatan real banget lah. Sekilas gue liatnya tuh malah mirip kayak visual effectnya Uncharted. Sama-sama gimana ya, sama-sama kece lah gitu. Tapi yang bener-bener ke notice sih emang visualisasi dari penggambaran semua kemampuan Morbius ini. Itu bagus cuy asli. Dari mulai echolocation, terus dia bisa loncat tinggi gitu kan, punya refleks yang bagus juga, sampai beberapa efek dia gerak cepet, ada efek yang kayak apa ya, kayak blur-blur gitu, anjing keren banget cuy. Apalagi pas pertarungan di stasiun, asli itu bagus cuy, sumpah. Cukup kelihatan real dan gak kelihatan visual murahan lah. Efek dari perubahan wajah dan lain-lain sebagainya juga menurut gue itu kan full CGI ya, bukan dia pakai makeup prosthetic segala macam gitu, bukan. Jadi cukup keren aja gitu transisinya dan halus banget gitu.
Tapi jujur agak mengganggu saat visual kelelawar ngumpulnya itu di ending kalau nggak salah. Agak gimana gitu, kayak masih kelihatan CGI-nya, tapi karena shadow-nya tegas, jadinya nggak terlalu kelihatan sih. Untuk endingnya jujur kira gue bakal kayak gimana gitu kan, ternyata endingnya ada di trailer. Astaga Sony, Anda pintar sekali bikin trailernya. Ibarat kata lu nonton Infinity War, Thanosnya snap terus diliatin di trailer, ya udah bubar anjir, nggak ada yang mau nonton kan gitu intinya. Terus yang makin bikin greget lagi kan, sutradaranya sangat-sangat cerdas sekali dengan membocorkan post credit scene-nya kepada publik. Mantap, saya salut sekali sama Anda. Post creditnya sendiri ada Vulture yang nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kebental aja gitu ke SSU. Padahal mantra Runes of Call yang pecah itu menarik orang SSU ke MCU. Sedangkan Vulture ini terkesan kayak dipaksakan biar masuk SSU gitu kan. Apa sih Sony anjir? Anda kenapa sih gitu kan? Terus ditambah lagi Vulture ngajak si Morbius ini bikin tim untuk lawan Spider-Man. Sepanjang 1 jam 40 menit nggak ada tuh Spider-Man disebut di film ini. Terus ada urusan apaan sih Morbius sama Spider-Man? Ya pokoknya post credit scene-nya tuh bener-bener maksa banget sih. Kita aja sampai nggak tahu gitu Spider-Man yang ada di SSU ini Spider-Man yang mana? Tobey kah? Andrew kah? Atau ada yang baru lagi nih? Di satu sisi Tom itu nggak bisa ditarik semena-mena sama Sony, karena mau gimana pun juga Tom itu sukses di MCU. Nanti begitu dia dipaksa ditarik ke SSU terus gagal kan suram anjir. Kesimpulannya film ini masih enak kok untuk dinikmati ya, terlepas dari banyaknya kekurangan. Tapi percaya deh, lu nonton turunin ekspektasi dan nikmatin sebagaimana mestinya aja, nggak usah mikir sampai gimana-gimana karena ceritanya ringan banget. Kita bandinginnya jangan sama Spider-Man No Way Home gitu, beda cuy. Itu kan produk kerjasama yang berarti nggak satu kepala yang bikin. Bisa dibilang ada campur tangan Kevin Feige kan kalau di Spider-Man Tom-nya itu. Sutradaranya pun John Watts yang udah ngegarap dari Homecoming. Mau nggak mau ya kita bandinginnya sama film Venom Let There Be Carnage. Menurut gua ya ini lebih bagus cuy dari segi cerita, pembawaan aktor ataupun aktrisnya. Terus juga villainnya jelas, motifnya tuh dapet gitu. Dari awal film kan kita diliatin tuh dia tuh dibully gitu, digebukin sampai nggak berdaya. Itu yang ngebuat dia akhirnya menyalahgunakan obatnya Morbius kan, dan nggak mau ditindas lagi. Sedangkan Carnage apa anjing? Niat dia tuh cuman mau nikah doang cuy, nggak ada motif lain lagi. Seburuk-buruknya film Sony ya, gue emang paling sebel parah sama Venom 2. Terus nggak lama setelah Venom rilis kalau nggak salah ya, itu Resident Evil Welcome to Raccoon City rilis cuy. Nah itu dia bisa bikin film sadis kipak. Kenapa Venom gak dibikin sadis kalian? Aduh, ini Sony tuh kelihatan banget nyari cuannya anjir. Terkadang cuan tuh harus dikesampingkan cuy, karena ada hal yang lebih penting dari cuan di industri film, yaitu quality. Jangan quantity mulu yang dipikirin. So itu tadi adalah review gue sekaligus beberapa roasting gue buat Sony, karena Sony nggak tahu kenapa semenjak selesai Amazing Spider-Man itu kayak bobrok banget anjir ngambil keputusannya teh. Jujur ya, dulu Sony filmnya bagus-bagus anjir. Lu lihat aja trilogi Spider-Man Sam Raimi, gelo, mantep kan? Setuju atau tidak, tapi itu semua yang gue bilang tadi tuh ya, itu adalah keluhan para fans cuy asli. Semua fans gue yakin ngerti sama yang gue kritik tadi tuh. Tonton aja film Morbius ini, nikmatin aja dengan semestinya. Gue Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time.